Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesehatan bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Di sini perkenalkan, nama saya Fitratus Zahra Hanifiyah dan teman saya Neni Nur Azizah dan Nadia Safira. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan wawancara dengan tema sinergi kurikulum. Kurikulum membedakan kedalaman analisis Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tujuan, materi, metode, dan tingkat analisis pembelajaran Al-Quran Hadis pada jenjang MTS dan MA. Terima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada wawancara ini. Terima kasih. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat terutama kepada teman-teman dan kepada yang lainnya. Mau dimulai dari mana pertanyaannya? Menurut Bapak, apa tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis di MA dan di MTS? Tujuan utamanya sama, yaitu membantu peserta didik yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Namun, di MTS fokusnya lebih kepada pengenalan dasar, sedangkan di MA diarahkan untuk pemahaman yang lebih luas dan analitis. Gitu. Apa perbedaan karakteristik peserta didik di MTS dan MA yang mempengaruhi pembelajaran Al-Quran Hadis? Kalau peserta didik MTS masih berada pada tahap perkembangan remaja awal, sehingga membutuhkan contoh-contoh konkret. Sementara peserta didik MA sudah mampu berpikir lebih abstrak dan kritis, sehingga dapat diajak diskusi serta menganalisis berbagai persoalan berdasarkan dalil. Bagaimana perbedaan materi Al-Quran Hadis yang diajarkan pada kedua jenjang tersebut? Di MTS, materi lebih banyak berupa surah pilihan, hadis-hadis tentang akhlak, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan di MA, materi mencakup tema lingkungan, ilmu pengetahuan, etos kerja, lingkungan, dan kehidupan sosial yang dikaji melalui perspektif Al-Quran dan Hadis. Bagaimana perbedaan tingkat pemahaman yang diharapkan dari peserta didik MTS maupun MA? Peserta didik MTS diharapkan mampu memahami makna dasar ayat dan hadis serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan peserta didik MA diharapkan mampu menjelaskan, menganalisis, bahkan memberikan argumentasi berdasarkan kandungan ayat dan hadis. Selanjutnya, bisakah Bapak memberikan contoh perbedaan analisis materi di Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah? Misalnya, tema menjaga lingkungan. Di MTS, siswa cukup memahami bahwa menjaga kebersihan adalah sebagian dari ajaran Islam. Sedangkan di MA, siswa dapat diminta menganalisis masalah pencemaran lingkungan dan menghubungkannya dengan ayat Al-Quran serta hadis yang relevan, kemudian menawarkan solusi. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan pada MTS dan MA? Di MTS biasanya menggunakan metode ceramah, hafalan, tanya jawab, dan diskusi sederhana. Sedangkan di MA lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek agar kemampuan berpikir kritis siswa berkembang. Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan di MA? Di MTS, evaluasi lebih banyak berfokus pada hafalan, kemampuan membaca, dan pemahaman dasar.
Di MA, evaluasi juga mencakup kemampuan analisis, presentasi, penulisan tugas, dan pemecahan masalah berdasarkan nilai-nilai Islam. Selama mengajar di MTS, apa tantangan Bapak yang Bapak temui ketika mengajar Al-Quran hadis? Tantangan utamanya adalah kemampuan membaca Al-Quran siswa yang beragam, serta motivasi belajar yang berbeda-beda. Guru harus menyesuaikan strategi pembelajaran agar semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kalau di MA, apakah tantangannya berbeda Pak dengan yang ada di MTS? Di MA, tantangannya adalah mendorong siswa agar tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu berpikir kritis dan mengaitkan kandungan Al-Quran serta hadis dengan realitas kehidupan yang terus berkembang. Ya. Menurut Bapak, bagaimana agar bisa MTS dan MA ini pembelajarannya itu berkesinambungan? MTS harus menjadi fondasi yang kuat dalam membaca, memahami, dan menghafal ayat maupun hadis. Setelah itu, MA berperan mengembangkan kemampuan analisis dan penerapan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang saling mendukung antara kedua jenjang pendidikan tersebut. Pada saat ini madrasah juga menerapkan kurikulum merdeka. Menurut Bapak, apakah kurikulum merdeka memberikan pengaruh terhadap pembelajaran Al-Quran hadis? Tentu memberikan pengaruh. Kurikulum merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, guru dapat menggunakan berbagai metode yang lebih kreatif dan kontekstual, sehingga siswa tidak hanya memahami isi ayat dan hadis, tapi juga mampu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran Al-Quran hadis di MTS maupun MA? Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan siswa yang beragam. Misalnya, siswa yang masih kurang lancar membaca Al-Quran diberikan pendampingan khusus, sedangkan siswa yang sudah memiliki kemampuan lebih dapat diberikan tugas, analisis, atau proyek yang lebih menantang. Dengan demikian, semua siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Saat ini ada profil pelajar Pancasila dan ada profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Menurut Bapak, bagaimana peran kedua profil tersebut dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis? Kedua profil tersebut sangat relevan karena pembelajaran Al-Quran hadis tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial dapat ditanamkan melalui pemahaman dan pengalaman kandungan ayat serta hadis. Di era sekarang, apakah teknologi digital bisa membantu pembelajaran Al-Quran dan hadis? Jika bisa, contohnya itu bagaimana Pak untuk penggunaannya? Ya, teknologi digital sangat membantu. Saat ini, banyak aplikasi Al-Quran digital, video pembelajaran, serta platform pendidikan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Namun, penggunaannya tetap harus diimbangi agar siswa memperoleh informasi yang benar dan dapat memanfaatkannya secara bijak. Di era media sosial ini, banyak informasi keagamaan yang beredar dengan cepat. Bagaimana pembelajaran Al-Quran hadis di MA dapat membantu siswa menyikapi informasi tersebut secara kritis? Pembelajaran Al-Quran hadis di MA harus melatih siswa untuk memahami sumber ajaran Islam secara benar dan melakukan tabayun terhadap informasi yang diterima. Dengan kemampuan analisis yang baik, siswa tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya dan mampu mengambil sikap berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa pesan Bapak bagi guru pendidikan agama Islam dalam mengajarkan Al-Quran hadis di masa depan? Calon guru PAI harus terus meningkatkan kompetensi keilmuan, pedagogik, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Selain itu, guru harus mampu menjadi teladan bagi peserta didik serta menghadirkan pembelajaran Al-Quran hadis yang menarik.
relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Dari wawancara tersebut, kami bisa menjadi lebih memahami tentang pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan di MA. Kami memohon maaf apabila ada pertanyaan dan sikap kami yang kurang berkenan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.